Oke, kita akan membahas poin yang pertama dulu, yaitu pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan itu artinya empowerment, atau bisa dikatakan sebagai usaha untuk memberi kemampuan. Sedangkan menurut Lenin, pemberdayaan masyarakat adalah penguatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal sosial, politik, budaya, agar bisa meningkatkan masa depan masyarakat itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke poin B, yaitu etika dalam masyarakat. Etika itu sendiri artinya adalah sebuah peraturan atau perilaku yang membahas tentang manusia. Dalam pengembangan masyarakat, ada etika yang harus melekat pada perilaku manusia. Itu ada 5. Yang pertama, itu adalah perilaku sebagai manusia yang utuh, sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan itu biasanya ditandai seperti adanya keimanan, keislaman, kedisiplinan, kejujuran, dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, itu manusia sebagai perilaku sosial dan tidak individualis. Artinya di sini adalah sebuah masyarakat atau seorang masyarakat itu harus bisa lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, itu adalah perilaku manusia sebagai humanis atau secara humanis, di mana di sini adanya kesadaran warga untuk menghormati hak asasi manusia itu sebagai pemberian Tuhan, dan kesadaran atas hak kemanusiaan terhadap sesama. Yang keempat, itu adalah berperilaku sebagai manusia atau warga yang berkepribadian dinamis, di mana di sini watak setiap warga itu akan berbeda-beda. Ada warga yang cenderung lebih aktif, atau ada warga yang cenderung lebih pasif atau terlihat tidak peduli terhadap sesama. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima adalah berperilaku sebagai warga yang partisipatif. Di sini maksudnya partisipatif itu adalah ketika ada kegiatan, warga itu ikut aktif dalam kegiatan atas kemauannya sendiri, bukan atas kepaksaan atau keterpaksaan dari warga sekitar atau orang yang lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya tentang poin D, yaitu peran dai dalam pemberdayaan masyarakat berbasis Islam. Peran dai dalam masyarakat terdapat 3. Yang pertama yaitu peran dai sebagai mubalik atau komunikator. Upaya tabligh atau menyampaikan Islam kepada masyarakat adalah salah satu media komunikasi dakwah yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu, dakwah adalah aktualisasi salah satu fungsi Qodati sebagai seorang muslim, yakni kerisalahan, yaitu berupa proses pengondisian agar masyarakat mengetahui, memahami, mengimani, mengamalkan Islam sebagai ajaran Islam dalam pandangan hidup. Dengan kata lain, dakwah pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah peran dai sebagai teladan. Upaya yang dilakukan seorang dai dalam meyakinkan mad'u mengikuti apa yang disampaikan agar berkaitan dengan keteladanan sang dai, sebab tidak dapat diharapkan akan menjalankan ajaran kita kalau seorang dai sendiri tidak pernah melakukan apa yang telah dicontohkan oleh dai tersebut. Dai dituntut mampu menjadi profile excellent, atau dai harus memiliki performance sampai memiliki eksistensi yang tinggi, dan apa yang diharapkan selaras dengan apa yang diperbuat oleh seorang dai dalam menyampaikan suatu dakwahnya kepada masyarakat. Yang ketiga ialah peran dai sebagai pembimbing atau irsyad. Upaya memberikan arahan seorang dai dalam upaya irsyad atau membimbing dalam rangka untuk agar manusia tidak terjebak dalam kesesatan dan penghalang dalam berdakwah. Upaya aplikatif seorang dai dalam dakwah memerankan komunikator perubahan sosial masyarakat melalui upaya irsyad atau membimbing, yaitu memberikan perlindungan baik dalam nilai-nilai ajaran agama
maupun terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi bentuk-bentuk kezaliman dalam kehidupan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan yang poin C, yaitu pendekatan masyarakat, pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat di sini lebih mengutamakan aksi daripada wacana. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan kehidupan mereka. Terus kemudian untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kebiasaan atau kemampuan mereka memecahkan solusi yang mereka hadapi. Terus kemudian meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menilai sumber daya yang dapat mendukung kegiatan mereka. Nah itu. Terus kemudian untuk bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berbentuk non partisipasi, yaitu bisa dikatakan ini dengan otoriter, karena di sini bentuknya yaitu dari pemerintah, oleh pemerintah, kemudian untuk rakyat. Nah, jadi rakyat ini menjadi objek dari apa yang telah dirancangkan atau direncanakan oleh pemerintah. Nah, yang kedua yaitu tekonisme. Nah, tekonisme di sini yaitu bentuknya dari pemerintah oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, di sini pemerintah seakan memberikan peluang untuk agar masyarakat itu dapat berpendapat atas apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. Namun ini hanya untuk formalitas saja. Terus kemudian untuk yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu bentuknya partisipasi. Nah, partisipasi di sini yaitu untuk bisa dikatakan dengan demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, di sini berarti di sini semua itu pemerintah menampung pendapat dari rakyat, tapi juga memilah-milah apa yang baik untuk masyarakat itu. Ya, cukup sekian, akan dilanjutkan oleh Mbak Ririn yang poin D.